Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Perkenalkan, saya Wardahani Zahra Afifah dengan NIM 202411111003. Saya di sini akan menjelaskan tentang elemen dari mata kuliah ELT Methods and Strategies. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu terkait English language. What are language skills? Language skills yaitu kemampuan bahasa Inggris meliputi reading, speaking, writing, and listening. Kemudian, what are the language components? Language components ada 3, yaitu vocabulary, grammar, and pronunciations. Kemudian, what are receptive English skills? Receptive English skills ini ada 2, yaitu skills reading and listening. Yang terakhir, what are productive English skills? Productive English skills ini juga ada 2, yaitu meliputi skills writing and speaking. Baik, yang selanjutnya terkait teaching grammar. Jadi apa itu grammar? Grammar adalah sistem tata bahasa dalam bahasa Inggris. Apa saja 3 dimensi dari grammar? 3 dimensi dari grammar ini meliputi yang pertama form, kemudian meaning, dan use. Form ini merupakan bentuk dari grammatical. Itu bisa berupa kata kerja, verb, or subject. Dan meaning. Meaning ini makna yang terbentuk dari unsur grammatical. Jadi makna dalam kalimat jika grammarnya benar. Kemudian yang ketiga ada use atau fungsi. Use ini fungsi meliputi fungsi pemakaian, fungsi waktu, dan lain-lain. Kemudian apa saja prinsip dari mengajar grammar? Yang pertama, kita perlu memperhatikan dalam tiga dimension tadi terkait form, meaning, or use. Terus yang kedua, kita bisa mengimplementasikan grammar ke dalam dunia nyata, entah itu ke conversations sehari-hari atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang memudahkan kita belajar grammar seperti deduktif or induktif. Kemudian yang keempat, kita bisa memberikan umpan balik terhadap siswa sesuai kebutuhan grammar yang dipelajari. Selanjutnya, contoh dari pendekatan secara deduktif dan induktif. Pendekatan secara deduktif yaitu kita sebagai guru akan menjelaskan aturan pembelajaran atau materi secara garis besar terlebih dahulu. Misalnya materi tentang present progressive gitu. Nah, kita akan menjelaskan present progressive secara definisi, kemudian secara rumus, baru contoh. Sedangkan pendekatan secara induktif, kita sebagai guru biasanya akan memberikan contoh terlebih dahulu, seperti she is studying or they are playing gitu. Baru kita menjelaskan kalimat tersebut termasuk ke dalam present progressive. Itu perbedaan antara pendekatan secara deduktif dan induktif. Selanjutnya terkait teaching vocabulary. Apa itu vocabulary? Vocabulary adalah kumpulan unit yang digunakan untuk membangun makna. Vocabulary adalah kosakata dalam bahasa Inggris. Yang kedua, apa saja dimension of vocabulary? Jadi Baik, yang selanjutnya terkait teaching vocabulary. Jadi apa itu vocabulary? Vocabulary adalah kumpulan unit yang membentuk suatu makna atau kosakata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya apa saja dimensi dari vocabulary? Dimensi dari vocabulary ini mencakup makna atau meaning, kolokasi, kemudian fungsi, dan konotasi bahasa. Kemudian, apa saja prinsip dari mengajar vocabulary? Prinsip dari mengajar vocabulary ini bisa dengan yang pertama, mengajarkan kosakata secara eksplisit. Jadi kita mengajarkan kosakata secara terang-terangan, secara jelas. Kemudian yang kedua, mengajak siswa untuk mempraktekkan kosakata tersebut ke dunia nyata. Jadi tidak hanya pasif, tetapi siswa diminta juga belajar secara aktif mempraktekkan kosakata tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengajar secara spontanitas ketika ada kosakata yang baru muncul atau baru dipelajari di kelas saat aktivitas di kelas. Kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan pengulangan atau mencatat dari kosakata yang telah dipelajari.
Selanjutnya terkait teaching pronunciations. Apa itu pronunciations? Pronunciations mengacu pada cara atau pelafalan bunyi suatu kata dalam bahasa Inggris. Jadi pelafalan yang diproses secara lisan itu pronunciation. Kemudian apa itu perbedaan pronunciations dan enunciations? Pronunciations atau pelafalan dalam bahasa Inggris ini berkaitan dengan bagaimana bunyi itu diucapkan secara benar. Pronunciations terkait bagaimana bunyi dilafalkan secara benar. Sedangkan enunciations yaitu bagaimana bunyi dilafalkan dengan jelas. Perbedaan enunciation dan pronunciations. Misalnya untuk kata February atau kata apple. Kata apple kita bisa pronounce, kita bisa mengucapkan secara benar. Tetapi karena hambatan suara atau intonasinya terlalu cepat, jadi terdengar tidak jelas. Berarti itu ada kesalahan dalam enunciation. Seperti itu. Selanjutnya apa itu intelligibility? Intelligibility adalah tingkat sejauh mana seseorang dapat memahami ucapan. Dalam konteks bahasa Inggris berarti sejauh mana seseorang bisa paham terhadap apa yang kita ucapkan. Itu intelligibility. Intelligibility adalah pemahaman seseorang terhadap apa yang kita ucapkan. Jadi mungkin tidak harus benar, tidak harus jelas, tetapi seseorang itu mengerti apa yang kita maksud. Itu adalah intelligibility dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, seseorang mengucapkan vegetable. Yang pronunciations yang benar dan jelas mungkin vegetable. Tapi jika kita tidak mengucapkan seperti itu, sedangkan orang lain sudah memahami maksud kita, itu secara intelligibility sudah benar. Apa saja dimension of pronunciation? Yang pertama ada bunyi vokal, kemudian stress atau penekanan pada suku kata tertentu, intonation, kemudian ritme atau irama bicara, ada intelligibility, kemudian comprehensibility, dan accent. Kemudian bagaimana cara mengajar pronunciations? Yang pertama, kita bisa mulai dengan mengenalkan bunyi-bunyi atau vokal dasar ke siswa dalam bahasa Inggris. Kemudian kita bisa mencari perbedaan dari bunyi-bunyi tersebut. Selanjutnya kita bisa mengajarkan artikulasi secara fisik, entah itu dengan senam mulut, kemudian fokus berlatih pada pelafalan yang benar. Dan yang paling penting dari belajar pronunciations adalah utamakan keterpahaman, bukan kesempurnaan. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya terkait teaching listening. Number one, what are macro skills of teaching listening? Apa saja macro skill dari pengajaran listening? Yang pertama yaitu mengenali fungsi komunikatif dalam listening. Seperti siswa mampu mengetahui tujuan atau arti makna kontekstual saat listening. Kemudian yang kedua, dapat menyimpulkan situasi, tujuan, ataupun identitas. Ketika siswa diminta untuk listening, siswa dapat mengetahui apa maksud dari teks yang didengarkan. Kemudian yang ketiga, memprediksi hasil dan hubungan antar gagasan. Saat listening, siswa dapat membedakan atau dapat memahami isi teks secara keseluruhan atau hubungan antar paragraf. Kemudian yang keempat, dapat membedakan makna harfiah dan tersirat. Yang kelima, dapat menafsirkan isyarat nonverbal. Dan yang keenam, dapat menggunakan strategi pendengaran. Seperti menebak dari konteks, kemudian mencatat poin-poin penting atau mengklasifikasi sesuatu yang didapat dari teks. Kemudian, what are micro skills of teaching listening? Apa saja micro skill dari pengajaran listening? Yang pertama, dapat mengetahui bunyi-bunyi bahasa yang berbeda-beda, seperti B and P atau I dan A. Kemudian yang kedua, mengenali bentuk kata yang disingkat, seperti going to menjadi gonna atau want to menjadi wanna. Kemudian yang ketiga, dapat menangkap tekanan kata atau intonasi pada kalimat, seperti ketika emosi, intonasinya berbeda. Kemudian yang keempat, menggunakan batas kata, seperti use it secara fluency itu bisa ditangkap. Kemudian yang kelima, dapat menyimpan potongan kata dalam memori, seperti memahami instruksi kompleks atau instruksi dalam sentence yang
lumayan panjang. Yang terakhir dapat mengenali struktur gramatikal. Itu adalah micro skill dari mempelajari listening. Kemudian yang terakhir, what are types of classroom in teaching listening performance? Yang pertama ada listening reaktif. Listening reaktif ini siswa mendengarkan dan mengulang apa yang didengar. Kemudian contohnya seperti guru mengatakan good morning, kemudian siswa mengulangi mengatakan good morning. Yang kedua adalah kelas listening intensif. Listening intensif ini berfokus pada pembedaan bunyi, kata atau unsur gramatikal pada teks. Contohnya, siswa diminta untuk menyimak perbedaan antara sheep dan sheep, atau mendengarkan perbedaan bunyi kata yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kelas responsif, listening responsif. Dalam kelas listening responsif, siswa akan mendengarkan ujaran pendek atau respon secara langsung. Yang keempat ada listening selektif. Listening selektif ini siswa diminta untuk mencari informasi tertentu dari apa yang didengarkan. Kemudian yang kelima listening ekstensif. Listening ekstensif ini siswa diminta untuk memahami secara umum, teks secara umum. Kemudian yang terakhir ada listening interaktif. Listening interaktif ini siswa diminta untuk berinteraksi dua orang atau lebih, satu sama lain. Dan selanjutnya teaching speaking. Teaching speaking. What are macro skill of teaching speaking? Macro skill dalam teaching speaking yaitu yang pertama melaksanakan fungsi komunikasi secara tepat dan tepat. Yang pertama melaksanakan fungsi komunikasi secara tepat dalam situasi atau waktu yang benar. Kemudian yang kedua dapat menggunakan gaya bahasa atau pragmatik yang sesuai seperti. Kemudian yang ketiga siswa dapat menyampaikan hubungan antara yang pertama siswa dapat melaksanakan fungsi komunikasi secara tepat dan sesuai dengan makna yang dimaksud. Kemudian yang kedua dapat memberikan gaya atau bahasa tubuh yang sesuai. Kemudian yang ketiga dapat menyampaikan hubungan yang berkaitan seperti ide atau informasi utama. Kemudian yang keempat, siswa dapat menggunakan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun kontak mata. Macro skill dalam teaching speaking yaitu yang pertama, siswa dapat melaksanakan fungsi komunikasi secara tepat dalam makna yang benar. Kemudian menggunakan bahasa atau konvensi pragmatik yang sesuai. Kemudian yang ketiga, dapat menyampaikan hubungan atau ide suatu gagasan atau ucapan. Yang keempat, dapat menggunakan isyarat nonverbal seperti gerakan tubuh, mimik wajah, atau kontak mata. Kemudian yang terakhir dapat mengembangkan strategi bicara seperti menekankan kata kunci atau bisa memparafrase suatu kalimat. What are micro skills of teaching speaking? Apa saja micro skill dalam teaching speaking? Yaitu yang pertama, menghasilkan perbedaan bunyi fonem seperti P or B. Kemudian yang kedua, menggunakan pola tekanan, intonasi, atau ritme. Kemudian yang ketiga, dapat menggunakan bentuk kata yang direduksi atau disingkat. Kemudian yang keempat, dapat menggunakan struktur gramatikal secara akurat. Yang terakhir, dapat mengontrol kecepatan bicara dan menggunakan strategi seperti jeda, pengulangan, atau koreksi kata. Kemudian pertanyaan selanjutnya, types of classroom speaking performance. Yang pertama, terkait types of classroom teaching speaking yaitu ada imitative. Imitative ini meniru ucapan guru atau rekaman untuk melatih vokal. Yang kedua, intensif, yaitu berfokus pada bentuk bahasa tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu responsif, yaitu memberikan respon terhadap pertanyaan atau pernyataan. Yang keempat yaitu transaksional atau dialog, jadi membentuk suatu percakapan atau conversations. Yang kelima, interpersonal atau dialog sosial, yaitu percakapan yang dibangun untuk membangun hubungan sosial. Yang terakhir, ekstensif atau monolog, yaitu berbicara panjang by yourself seperti presentasi, pidato, atau lain-lainnya. Selanjutnya, teaching reading. What are macro skill of teaching reading? Jadi macro skill dari teaching reading antara lain yaitu dapat mengidentifikasi ide utama dalam teks. Kemudian yang kedua dapat menafsirkan makna tersirat. Terus yang ketiga membuat inferensi atau informasi yang tersedia. Yang keempat yaitu dapat membedakan antara fakta dan opini. Yang kelima dapat menghubungkan informasi antar bagian atau antar paragraf dalam teks. Kemudian terakhir dapat menganalisis struktur wacana atau tujuan dari teks tersebut dibuat.
Yang pertanyaan selanjutnya, what are micro skills of teaching reading? Micro skill dari teaching reading antara lain yaitu yang pertama dapat membedakan huruf dan pola bahasa Inggris. Kemudian yang kedua dapat menyimpan potongan bahasa dalam memori jangka pendek. Yang ketiga dapat memproses tulisan dengan cepat. Kemudian yang keempat dapat mengenali struktur gramatikal dalam teks. Kemudian yang terakhir dapat memahami makna atau pola tatanan bahasa. Pertanyaan selanjutnya, types of classroom teaching reading. Yang pertama ada perceptive reading, yaitu berfokus pada pengenalan huruf, kata, ataupun tanda baca. Yang kedua selective reading. Yaitu berfokus pada kegiatan membaca atau menemukan informasi secara spesifik. Yang ketiga yaitu interactive reading. Di sini kita akan membaca teks yang lebih panjang dan dengan pemahaman yang lebih kompleks. Kemudian yang keempat extensive reading, yaitu membaca teks secara umum untuk kesenangan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya teaching writing. Pertanyaan pertama, what are macro skills of teaching writing? Apa saja makro skill dari pembelajaran writing? Yang pertama dapat mengungkapkan ide secara logis dan komprehensif. Kemudian yang kedua dapat mengorganisir teks sesuai tujuan komunikasi seperti naratif, deskriptif, atau argumentatif. Kemudian yang ketiga dapat menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Kemudian yang keempat dapat mengembangkan argumen atau narasi secara relevan. Kemudian yang kelima dapat menyesuaikan antara tujuan penulis dan audiens. Yang keenam dapat merevisi atau menyunting tulisan untuk kejelasan yang efektif. Pertanyaan selanjutnya, what are micro skills of teaching writing? Apa saja micro skill dari pengajaran writing? Yang pertama, dapat menggunakan tata bahasa dan struktur kalimat yang benar. Yang kedua, menggunakan tanda bacaan dan ejaan secara tepat. Yang ketiga, menggunakan perangkat komprehensif seperti however, therefore, or additions. Kemudian yang keempat, menggunakan ekspresi makna dengan struktur gramatikal. Kemudian yang kelima, menggunakan kosakata yang bervariasi. Yang keenam, dapat membentuk paragraf yang efektif. Kemudian yang terakhir, dapat menulis dengan kalimat yang tidak ambigu atau secara jelas maknanya. Kemudian yang terakhir, types of classroom writing performance. Yang pertama, ada imitative, yaitu menyalin huruf, kata, atau kalimat untuk melatih penulisan secara benar. Yang kedua, controlled, yaitu menulis dengan batasan tertentu. Yang ketiga, guide, yaitu menulis berdasarkan petunjuk atau bimbingan yang diberikan oleh guru atau dosen. Kemudian yang keempat, free writing, atau menulis secara mandiri dengan kreatif. Dan yang terakhir, display writing, yaitu menulis untuk tujuan akademik seperti laporan dan lain-lain. Sekian dari saya terkait Answer of Elements ELT Methods and Strategies course. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang tidak jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.